Hello students, welcome back to my class. Today we are going to learn about washware. I hope you ready to learn today and enjoy the video. Topic 5, washware. Tujuan pembelajaran dari topik ini yang pertama adalah understanding what is washware atau memahami apa itu washware. And then understanding the use washware in sentence atau memahami penggunaan washware dalam sebuah kalimat. Nah, kita langsung ke slide berikutnya. What is washware? Apa itu washware? Washware dalam kalimat menyatakan lampau atau masa lalu. Nah, penggunaan washware ini berdasarkan subjeknya. Jika subjeknya I, he, she, it, maka menggunakan wash, atau dalam bentuk negatifnya itu was not, atau disingkat juga dengan wasn't. Nah, kalau untuk subjeknya you, we, they, menggunakan were, atau dalam negatifnya were not atau weren't. Nah, dalam penggunaan washware dalam kalimat biasanya selalu diakhiri dengan kata keterangan waktu. Contohnya kayak last night, last morning, yesterday, a week ago, 2 weeks ago, last years, in 2000, dan lain-lain. Jadi keterangan waktu yang masa lalu gitu, selalu ditambahi dengan keterangan-keterangan waktu masa lalu dalam sebuah kalimat. Nah, kita langsung saja ke contoh penggunaan washware dalam sebuah kalimat, dalam kalimat positif dan negatif. Yang pertama, I was absent yesterday, atau I wasn't absent yesterday. Saya absen kemarin gitu. Jadi kalau kita mau mengucapkan kejadian kemarin berarti kita menggunakan was. Dan kalau misalnya subjeknya I, udah otomatis was ya. Terus yang berikutnya, he was rich actor, atau he wasn't rich actor. Dia merupakan aktor kaya gitu. Tapi dulu gitu. Mungkin bisa jadi sekarang dia sudah tidak kaya gitu kan. Contoh berikutnya, she was very fat last year, atau she wasn't very fat last year. Dia gemuk pada tahun lalu. Tahun lalu dia gemuk gitu maksudnya. Atau tahun lalu dia nggak gemuk kok gitu. Kalau dalam bentuk negatifnya. Berikutnya, it was 30 million dollar last week. Jadi, atau it wasn't 30 million thousand last week. Ini, atau misalnya benda ya, it kan untuk menunjukkan benda ya. Ini harganya 30 juta dolar minggu lalu gitu. Million ini juta ya. Minggu lalu. Mungkin sekarang sudah berubah gitu kan harganya gitu. Nah, kalau untuk subjeknya you berarti menggunakan were ya. Contohnya di sini, you were at club last night. Kamu di klub tadi malam. Atau you weren't at club last night. Ini dua at-nya ya, salah. Dicoret aja satu. You weren't at club last night. Kamu tidak di klub tadi malam gitu. Berikutnya, we were very happy few minutes ago. Kita sangat senang
beberapa menit yang lalu, atau we weren't very happy few minutes ago. Kita tidak senang beberapa menit yang lalu, untuk kalimat negatifnya. Dan contoh lagi, they were naughty at high school. Mereka sangat nakal waktu di sekolah SMA gitu. Atau dalam bentuk negatifnya, they weren't naughty at high school. Mereka tidak nakal waktu sekolah di tingkat SMA. Nah, ini contoh-contoh dalam kalimat positif dan negatifnya. Kalau dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya, contohnya seperti biasa ya, to be-nya itu harus harus di awal. Contohnya, was she kind? Apakah dia baik? No, she was not. Tidak, dia tidak baik. Tapi dulu, ini menceritakan dulu ya. Sekarang mungkin bisa jadi dia masih, sekarang dia udah baik. Bisa jadi seperti itu. Contoh berikutnya, were you at home? Apakah kamu di rumah? Yes, I was. Ini juga menceritakan kejadian kemarin. Gitu. Jadi, apakah kamu di rumah kemarin? Gitu. Kalimatnya sebenarnya bisa juga ditambahin dengan were you at home yesterday? Gitu. Yes, I was. Jadi intinya was were ini adalah dalam sebuah kalimat untuk menyatakan kejadian yang lampau atau yang sudah berlalu. Nah, sekarang kita exercise. Number 1, she blah 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 diligent last semester, but now she is lazy. Kira-kira jawabannya apa? Kalau subjeknya she, to be-nya, lampaunya, ya benar. Was. She was diligent last semester, but now she is lazy. Number 2, my friends blah 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 happy in 2009. Jawabannya kira-kira? Oke, my friends itu kan banyak, artinya they ya. Jadi subjeknya adalah were. My friends were happy in 2009. Next, yesterday I blah 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 at school. Kalau I, ya benar, was. Yesterday I was at school. Next, my sisters blah 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 in Lampung last year. Kalau my sisters kan banyak ya, karena ada S di belakang. My sister. Kalau my sister aja satu. Kalau my sisters berarti banyak. Kalau banyak berarti jadinya bisa diartikan sebagai they. Nah, kalau they, ya benar, were. My sisters were in Lampung last year. Next, they weren't at campus yesterday. At they blah 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 at home. Mereka tidak di kampus kemarin. Mereka blah 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 at home. Di rumah. Kalau they, ya were. They were at home. Next, a few years ago, we blah 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 you. Jawabannya, alright. Kalau we, kita menggunakan were. A few years ago, we were young. Beberapa tahun lalu kita masih muda. Jadi itu contohnya ya. Jadi penggunaan was, were itu bergantung kepada subjeknya. Jika itu subjeknya I, berarti was. Jika he, she, it juga was. Tapi jika subjeknya you, we, they, berarti menggunakan were. Dan penggunaan was, were dalam sebuah kalimat untuk menyatakan kejadian yang telah berlalu atau yang sudah lampau. Saya harap sudah paham ya. Oke, untuk tugas saya meminta kalian untuk menceritakan liburan terakhir kalian dengan keluarga kalian dalam satu paragraf yang berisi 5-7 baris dan direkam dan seperti biasa dikirim ke link yang sudah saya buat, diupload ke link yang sudah saya buat. Nah, kali ini juga untuk
yang dikumpulkan itu tidak hanya audio recordnya aja, tapi papernya juga dikumpul, diupload nanti di link yang sudah saya sediakan. Jadi yang dikumpulkan itu dua bentuk, yaitu dalam bentuk tulisannya dan juga audio recordnya juga ditulis. Okay, it's all for today. I hope this material useful for you. And the last essay, thank you.